folklore. So where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. You must have seen this. It's also online and whatnot, right? This chart is half fact, half myth, and half fiction. That doesn't make sense. One third, one third, one third. Okay? As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. We don't have anything in our tradition about the lineage between from Ismail and Ibrahim all the way back to the Prophet Adam alayhi salam. If we open this book by Ibn Kathir and we go to page 51, things become really embarrassing and really disastrous for all Muslims. Again, as you see here, page 51 of the book of Ibn Kathir, Sirah Nabawiyah, we scroll down, dear brother, and we find this information. Read with me. It says here that Malik's viewpoint was analogous to what was related of Urwa bin Zubayr, who is reported to have said, and read with me, this is really damaging. We, the Quraysh, we have found no one who knows the lineage, the line between Adnan and Ismail or Ishmael. So there is a broken chain, because Muslims say Muhammad or the Quraysh, Muhammad in this case, goes all the way back to Ishmael. But here, Urwa bin Zubayr is saying that nobody knows what the bloodline is after Adnan, between Adnan and Ishmael. Do you want to add something on top of that, brother? No, not at all. It cannot be more clearer than this, brother. Wow. And then if we continue reading, it says, it is reported that Ibn Abbas said, between Adnan and Ismail or Ishmael, there were 30 ancestors who are unknown. Wow. So they don't know the names. They can't trace back the lineage after Adnan. So there are 30 names missing. So they cannot prove that the Quraysh, or let alone Muhammad, has anything to do with Ishmael. This is damaging, and this actually brings down the hammer on the claim that Muhammad is from the bloodline of Ishmael. And we continue reading. Even his cousin, Hibr al-Ummah, the ink of the Ummah, Ibn Abbas himself, is also reputed to have said, when he traced back lines of descent, meaning lineage, as far as Adnan, he said, and this is damaging, look what Ibn Abbas said, the genealogists have lied twice or thrice. And that skepticism is even more characteristic of Ibn Mas'ud. Even Ibn Mas'ud agreed with the statement of Ibn Abbas with what was like that of Ibn Abbas. And the second caliph himself, Umar ibn al-Khattab, or Umar bin al-Khattab, stated, we carry back the genealogy, meaning the genealogy of the Quraysh, all Quraysh, only as far as Adnan. There you go. That's right. There you go. This is so damaging, brother, and this destroys one of the main claims in Islam, that Muhammad is from the bloodline of Ishmael himself, yet he had no proof. He could not back it up with any actual proof. Here is, for example, a diagram or a flowchart, brother, that I want to show you. Here is, let's say, Muhammad, right? And this is basically the family tree as the Muslims have told us. Here is Muhammad, and we see Amina, supposed mother of Muhammad, and Abdullah. We already proved that's a false name. The real name of Muhammad is Abdullah, not Abdullah. And we see Abdul Muttalib, and we see here the name of Kinana. Muhammad claimed to be from Kinana. Fine, I will go with that. But then, as we showed you earlier, between Adnan and Ismail, there are 30 names missing that they cannot bring up. So we have a huge broken chain. Muslims, stop lying to yourselves. Stop lying to us. Your prophet cannot back up his claim. Your prophet, as long he cannot back it up, that means he has nothing to do with Ishmael. It's a lie. And even as we showed you in Ibn Kathir's book,
Sirah Nabawiyah. The genealogists have lied about all these names. All Haleluya, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Luar biasa ya, saudaraku ya, penjelasan daripada Ustadz tersebut ya, luar biasa menjelaskan kepada kita, dan tentunya melalui video itu banyak orang tercerahkan. Banyak orang bisa melihat, bisa mencari tahu kenapa, dan kenapa. Dan sebelumnya saudaraku, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya di tahun ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maupun musibah, sakit penyakit, dan diberikan kesuksesan. Penyertaan Tuhan sempurna di tahun 2024 ini. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan nama Tuhan diagungkan. Kita berdoa juga kepada Tuhan supaya di tahun 2024 ini Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terjadi pertobatan besar-besaran di bangsa dan negara ini. Ada banyak orang yang mengenal Kristus, ada banyak orang yang datang kepada Kristus, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan alias ada banyak orang yang murtad di bangsa dan negara kita. Lalu mereka bisa datang kepada Yesus, menemukan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ini adalah zaman internet, dan zaman di mana tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Sekalipun ada orang yang menyembunyikan, di zaman internet ini semua terbuka lebar, terbuka terang benderang, dan semua orang dengan mudah bisa mengakses, bisa mencari tahu sendiri bagaimana kebenaran yang sebenarnya, dan apa yang terjadi yang sebenarnya, dan bagaimana cara orang menemukan kebenaran dengan begitu mudah. Kalau dulu Bapak Ibu itu ditakut-takutin ya, jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad, jangan begono, jangan buka ini, jangan buka itu, jangan lagi baca Injil karena Injil sudah dipalsukan, karena Injil itu sudah diubah-ubah. Tetapi di zaman internet ini tidak ada yang bisa melarang itu semuanya. Orang bisa dengan mudah mengakses, bahkan dengan diam-diam banyak orang hari-hari ini membaca Alkitab, saudaraku ya. Dan kita banyak menemukan di lapangan orang Muslim yang secara diam-diam mereka membaca Alkitab. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengatakan melarang untuk membaca Alkitab dikarenakan Alkitab dipalsukan. Semakin banyak orang melarang untuk membaca Alkitab, semakin banyak orang membaca Alkitab. Ini ada apa? Ini saudaraku tanda-tanda tergenapinya firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan firmankan, apa yang tertulis dalam kitab suci, semuanya sudah tergenapi, saudara. Tinggal satu lagi yang belum tergenapi, kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Ini yang belum tergenapi. Yang lain Bapak Ibu mulai tergenapi, sudah tergenapi, dan akan tergenapi. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Yang dulunya orang-orang yang benci akan kekristenan, menolak Kristus, menolak Yesus, hari-hari ini mulai berdatangan kepada Yesus. Kenapa? Karena menemukan kebenaran, ya, menemukan kebenaran. Seperti saya katakan tadi, semakin dilarang, semakin banyak orang penasaran terhadap Alkitab, sehingga mereka mulai mendownload di aplikasi mereka tentang Alkitab, lalu mereka secara diam-diam membaca, dan secara langsung mereka menemukan kebenaran di dalam Alkitab itu, saudaraku ya. Ditambah lagi banyak sekali di TikTok itu orang membahas Alkitab. Kalau kita orang Kristen jelas membahas Alkitab karena itu iman kita. Dan ustadz-ustadz tertentu di TikTok juga mereka membahas Alkitab. Mu'alaf, saudaraku, setiap saat mereka membahas Alkitab. Para polemikus mereka juga membahas Alkitab. Sekalipun Alkitab yang mereka bahas, ayat yang mereka bacakan ditafsirkan menurut pikirannya mereka, tetap yang mereka baca itu Alkitab. Dan semakin banyak orang mendengarkan Alkitab, saudaraku. Alkitab masuk masjid, dulu Alkitab tidak bisa masuk masjid, saudara. Ya, tetapi hari-hari ini Alkitab sudah mulai diperdengarkan di mimbar-mimbar masjid. Yang dulunya haram dibaca, sekarang diperdengarkan di mimbar-mimbar masjid. Siapa yang memperdengarkan? Para mukallaf, ustadz-ustadz tertentu yang setiap mereka pengajian Alkitab yang mereka bahas. Khususnya Munzir Sitomorang, ya, Ustadz Munzir Sitomorang setiap saat dalam pengajiannya dia bahas Alkitab, ya, dia baca Alkitab, dia ajarin Alkitab kepada pendengarnya, Bapak Ibu. Ustadz Namalban di masjid-masjid
juga dia mengajarkan Alkitab, saudara. Sekalipun Alkitab yang dia ajarkan itu ditafsirkan menurut pikiran dia, tetap yang dibacakan Alkitab. Firman Tuhan dikatakan apa yang keluar, ya, apa yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yahya Waloni begitu juga, Alkitab yang dibahas. Don Ditan luar biasa dia, ya, pergi dia kemana-mana, masuk ke podcast yang artis-artis, ya, dia membahas Alkitab juga. Siapa lagi? Ada banyak, saudaraku, mereka membahas Alkitab. Bapak Ibu, sesuai dengan topik tadi, bagaimana penjelasan seorang ustadz, ya, apakah beliau ulama, kiai, ustadz yang jelas beliau bukan orang sembarangan di cuplikan video di awal tadi, saudaraku. Saya akan membacakan surat Al-Ankabut ayat 27 bagi kita semuanya. Di situ ditulis, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi zurriyatihim nubuwah wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas sholihin. Artinya, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Ishak, di situ dikatakan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada nama Ismail, ya Bapak Ibu, ya. Tidak ada nama Ismail. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta ajalah bagian, kiranya video singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan bisa mengingatkan kita bahwa di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan menuju ke surga. Di luar Yesus Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan. Di luar Dia tidak ada jalan. Di luar Dia tidak ada kebenaran. Di luar Dia tidak ada kehidupan. Yang ada klaim semata, ya, yang ada klaim semata. Makanya tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti kata Yesus. Bahkan dia berkata dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia. Siapa anak manusia di sini? Yeshua HaMashiach, ya. Dia berkata kepada kita semuanya, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kita supaya kita jangan kaget apabila ada orang yang mengaku naik ke surga, ya. Ada orang yang mengaku naik ke surga. Yesus berkata apa? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia yang dimaksud dalam Injil Yohanes 3 ayat 13 ini adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Baik saudaraku, kiranya video ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semuanya. Kiranya tahun ini tahun kesuksesan bagi kita dan tahun keberhasilan bagi kita semuanya. Dan yang paling penting adalah kita berdoa sama-sama di tahun 2024 ini terjadi pertobatan di bangsa dan negara kita. Tuhan menjamah Indonesia dan benar-benar pertobatan terjadi di bangsa dan negara kita, dan berbondong-bondong orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.